tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ika Wulantari Dan saya Thomas. Kami dari kelas Manajemen Dakwah 4B di sini akan menjelaskan tentang konflik di Myanmar. Jadi sebenarnya konflik di Myanmar itu terjadi karena adanya permasalahan. Kemudian juga konflik di Myanmar ini terjadi karena adanya ketidakadilan para pemimpin di Myanmar. Misalnya terjadi kasus adanya misalnya kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan kepada pribumi di Myanmar. Terus juga ada lagi pemerintahan Myanmar tidak mengakui Rohingya. Kemudian kampung halaman Bangladesh tidak mengakui Rohingya. Dan yang keempat itu ada lemahnya penegakan hak asasi manusia di Myanmar. Nah, kemudian ada lagi konflik, terjadinya permasalahan, misalnya adanya perbedaan status sosial, kemudian juga adanya ketimbangan sosial yang tidak sama rata. Misalnya pada kepemimpinan dan para pribumi itu berbeda. Terus juga konflik etnis Rohingya dan Rohingya ini di Myanmar terjadi karena juga banyaknya negara atau agama di Myanmar. Misalnya 80% di Myanmar itu memeluk agama Buddha. Jadi wajar kalau misalnya Rohingya ini lebih tertindas karena kebanyakan muslim di Myanmar itu sekitar 4%. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Thomas. Selanjutnya ada cara penyelesaian konflik yang bisa dilakukan untuk Myanmar. Yang pertama bisa kita lakukan menghentikan kekerasan. Kemudian yang kedua, mengakui etnis Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar. Terus juga menegakkan hukum yang adil dan tegas bagi para penjahat kemanusiaan dan pelaku genosida. Dan kemudian dilanjutkan lagi dengan negeri Myanmar wajib membuka akses untuk masuknya bantuan kemanusiaan. Nah, kemudian juga adanya melakukan rehabilitas, restorasi, dan rekonstruksi aspek-aspek fisik maupun non-fisik. Nah, kemudian juga adanya misalnya mengeluarkan sikap dan tindakan yang lebih proaktif dari PBB dan ASEAN untuk menghentikan kekerasan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya. Misalnya melakukan investasi kemanusiaan dan mengirim para pasukan perdamaian. Itu yang bisa dilakukan untuk penyelesaiannya. Itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya saya silakan kepada Thomas untuk menjelaskan penjelasan selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Dari pembahasan yang telah disampaikan dari saudara Ika Wulandari, dapat kita ketahui bahwa pemerintah Myanmar sangat tidak adil dalam menerapkan yang namanya keadilan, di mana justru pemerintah yang melakukan suatu perbuatan tidak senonoh terhadap suku etnis Muslim di Rohingya, di mana pemerintah bersama militer melakukan pembantaian, pemerkosaan, pembunuhan, bahkan memaksakan setiap orang untuk meninggalkan agamanya dan memeluk agama Buddha. Di samping itu juga pemerintah Myanmar tidak mengakui suku etnis Rohingya sebagai warga negaranya, bahkan tidak memberi hak warga negaranya. Dengan berbagai penekanan yang mereka hadapi menjadikan mereka semakin kesulitan dalam memperoleh
pelayanan kesehatan, pendidikan, hubungan ekonomi, dan melakukan peribadaan di tempat ibadah. Dalam kacamata dunia internasional, di mana Myanmar termasuk salah satu negara yang sangat melanggar ketentuan HAM dalam kehidupan negaranya, di mana terdapat banyak pelanggaran, di antaranya sebagai berikut. Ditemukannya suatu bentuk aksi penolakan terhadap penyerahan kewarganegaraan, pelarangan dalam melakukan suatu perpindahan tempat ke tempat yang lain, pelarangan dalam melakukan suatu hubungan ekonomi, pelarangan dalam memperoleh pendidikan secara leluasaan, tepatnya aksi pembunuhan serta penahanan yang dilakukan oleh militer Myanmar, aksi pelecehan seksual yang tidak berperi kemanusiaan, serta pembatasan bahkan pelarangan akan adanya aksi perkawinan. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Ike Wulandari. Baik, jadi itulah penjelasan dari kami, di mana kami dari kelompok 6 menjelaskan tentang konflik di Myanmar. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.